Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu. Gini, dari tema besar kamu adalah Page of Cups. Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kayak aku dapat tema gini. Ada suatu situasi atau keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu dan temanya buat kamu adalah respon kamu, reaksi kamu. Jadi kayak sangat bergantung dari situasi ini atau orang-orang ini gitu, keterhubungan kamu dengan orang-orang ini. Jadi ibaratnya kamu kayak ngerem dulu, tahan diri dulu, tunggu dulu gimana gimana situasi ini berkembang, gimana orang-orang ini apa kayak mereka melakukan apa gitu, baru kamu berespon, baru kamu bereaksi seperti itu ya. Mungkin kayak ada impuls tertentu, kayak ada dorongan-dorongan untuk kayak mungkin gak sabaran, mungkin ingin cepat, mungkin kayak kamu, duh lama nih, ingin kamu bergerak, kayak rasa ingin kamu bergerak itu sangat kuat gitu di sekitaran momen ini. Tapi tunggu, ini sebuah reminder untuk kamu pelan-pelan, untuk kamu ngerem dan lihat gimana perkembangan situasinya dulu atau orang-orang ini gimana dulu, baru kamu bereaksi, baru kamu berespon. Semoga ini bisa dipahami ya. Nah, balik lagi ke si Page of Cups. Ini sangat mungkin ya, ini ada hubungannya dengan ibaratnya ada orang yang kamu lagi deket atau baru kenal dan konteksnya ini seperti berkembang menuju hubungan romantis gitu. Karena tadi ada tema untuk pelan-pelan lihat reaksinya gitu. Kayak ibaratnya kalau misalnya kamu suka gitu. Terus kamu memastikan kamu tidak salah langkah atau salah mengartikan gimana orang ini. Jadi tunggu dulu gimana bereaksi, gimana gimana mereka bereaksi atau berespon. Atau kalaupun ini konteksnya bukan hubungan romantis, ini juga bisa diaplikasikan. Nah, kita bahas dulu yang konteksnya hubungan romantis karena Page of Cups itu kayak vibe pertama aku dapet ini kayak ibaratnya kayak kamu lagi di fase baru kenal seseorang, ada sesuatu yang kayak sweet aja gitu dengan Page of Cups ya. Terus ada sesuatu yang atraktif, entah orang ini melihat kamu atraktif atau kamu melihat orang ini atraktif, dan ada sesuatu yang magnetik tentang orang ini. Makanya ada Page of Cups gitu, ada kayak kayak ingin menawarkan ini loh cups gue pengen kenal sama lo, gue pengen ngobrol sama lo karena ada sesuatu yang magnetik di dalam dinamika hubungan ini. Itu yang pertama. Itu Page itu juga bisa berbicara komunikasi dan komunikasinya itu bisa berhubungan dengan pekerjaan. Karena di sini konfirmasinya adalah King of Wands. Ya, King of Wands itu kan Wands itu energi yang berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan inspirasi, semangat. Jadi ada sesuatu yang signifikan dengan pekerjaan kamu. Jadi mungkin kabar baik yang berhubungan dengan pekerjaan, kabar baik yang berhubungan dengan ide-ide kreativitas kamu misalnya. Kamu tuh tipe orang yang mungkin berprofesi di bidang yang ide kamu yang dibayar mahal gitu. Jadi ada loh orang-orang yang idenya yang dibayar mahal. Nah, jadi ada sesuatu progres nih tentang ide kamu, misalnya kamu lagi pitching klien, kamu lagi menawarkan suatu proposal, nih ada suatu tema tentang ini, sekitaran kamu nonton reading ini ya. Oke, lanjut lagi. Terus di pre-shuffle kamu tuh ada tema tentang kerja keras kamu itu terbayar gitu, dan sebagian lagi karena gini, mungkin kamu sudah effort selama ini kayak invest tenaga kamu, jungkir balik ibaratnya berdarah-darah untuk membangun sesuatu hal, dan itu terbayar. Makanya ada suatu kabar baik gitu. Apapun yang kamu usahakan selama ini, misalnya kamu membangun karir untuk jadi seseorang yang signifikan gitu dengan ide kamu, dengan skill kamu, dan sekarang titik dimana orang-orang kayak oh iya nih orang berkualitas, oh idenya tuh luar biasa gitu, oh nih orang kreatif banget. Nah, orang-orang tuh udah mulai notice hal itu tentang diri kamu. Makanya di sini ada tema King of Wands gitu, kayak ada sesuatu yang magnetik tentang diri kamu kalau ini konteksnya berhubungan dengan pekerjaan ya. Jadi itu mendatangkan orang-orang yang mau approach kamu untuk suatu kualitas itu di dalam diri kamu. Nah, kita bahas sebelum lanjut dengan tarotnya, kita bahas dulu oracle-nya tadi. Yang pertama kalau kamu bisa lihat, no peace like home gitu. Home itu terjemahan langsungnya itu berbicara rumah gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu home itu menurut aku lebih dari sekedar rumah sih. Lebih lebih kayak apa ya, tempat kita merasa aman, nyaman, tempat kita pulang, tempat kita merasa bisa vulnerable gitu. Bisa bentuknya, setiap orang kan beda-beda gitu, bisa bentuknya memang bangunan, bisa bentuknya keluarga atau seseorang. Kalau menurut kamu yang kamu anggap home itu sudah memberikan rasa itu belum gitu. Kartu ini akan jadi reminder buat kamu, apakah kamu sudah merasa aman, nyaman, merasa sudah bisa vulnerable untuk suatu tempat yang kamu sebut home, untuk kamu rumah gitu. Entah orang tertentu, entah bangunan tertentu. Nah, ini sebuah sebuah reminder untuk kamu melihat definisi itu gitu ya. Apakah kamu bisa menemukan seperti
rasa aman dan nyaman itu di dalam diri kamu, atau kamu kayak semacam bisa pulang ke diri kamu gitu, menemukan keamanan dan kenyamanan itu di dalam diri kamu. Nah, yang selanjutnya adalah yin. Yin itu, jadi ini kayak temanya berkesinambungan gitu loh. Karena tadi kerja keras kamu sudah terbayar, nah sekarang kamu berada di energi yin. Sebuah reminder untuk kamu berada di energi yin gitu. Karena bisa dimengerti, karena sebagai kardinal itu Aries, Libra, Capricorn, sama Cancer maunya bergerak terus gitu. Cuman kan yang menggerakkan tiap kardinal ini beda-beda gitu. Maunya bergerak terus. Maunya kayak mengusahakan sesuatu terus. Cuman sekarang ini bukan waktunya kamu bergerak, waktunya kamu berada di receptive mode gitu. Berada untuk kamu menerima, berada di titik untuk kamu bisa chill, bisa relax, berada di energi feminim, energi kamu terlepas dari kamu laki-laki atau perempuan gitu. Jadi kayak ini waktunya kamu untuk lebih apa ya, lebih reseptif, lebih punya wadah untuk menerima seperti itu ya. Ini energi yang berbicara seperti itu. Jadi kalau misalnya selama ini kamu tipe yang maunya bergerak terus, maunya membuat action terus. Nah, ini sebaliknya gitu. Ini waktunya kamu mendengar semesta berbicara sama kamu, memberi ruang semesta untuk mendatangkan sesuatu di hidup kamu gitu. Memberi ruang untuk kamu punya wadah untuk menerima apapun konteksnya ya. Kamu punya wadah untuk menerima gitu. Nah, selanjutnya oracle-nya adalah why. Why itu kayak ada sesuatu, situasi atau hal-hal tertentu yang kamu perlu bertanya gitu. Kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku melakukan itu? Apakah ini penting buat aku? Kenapa aku misalnya nggak bisa diem gitu? Kenapa aku maunya bergerak terus? Kenapa aku belum bisa melepaskan hal-hal tertentu di hidup aku gitu? Jadi kalau ada suatu hal yang kamu lakukan atau kamu tidak lakukan, ini sebuah momen kayak semacam kamu kontemplasi gitu. Kenapa ya? Karena di dasar deck itu temanya adalah selain kamu tadi untuk lebih ngurangin pergerakan kamu, ini juga momen kamu untuk mulai bertanya, berpikir, mengevaluasi, dan beristirahat. Karena Four of Swords ada di dasar deck kamu gitu. Dia itu memberi warna, tidak secara langsung, tapi itu sebuah reminder buat kamu gitu. Ya, itu energi Four of Swords. Oke, kita lihat energi blessingnya. Hierophant dikonfirmasi sama Seven of Wands. Hierophant itu berbicara kayak komitmen bisa, pernikahan bisa, belief system bisa, hal-hal yang kamu value, bisa juga berbicara kayak tradisi yang secara turun-temurun. Aku dapat skenario-nya gini. Yang pertama, mungkin gini, mimpi kamu atau hal yang kamu lakukan selama ini, apa yang kamu percaya, kayak apa yang menggerakkan kamu, itu nggak selalu didukung atau nggak didukung sama sekali gitu sama orang-orang terdekat kamu. Jadi kamu jalan sendiri gitu, tanpa dukungan dari orang-orang terdekat kamu, tanpa support, tanpa kayak tepukan di pundak gitu. Tapi walaupun kamu nggak dapat dukungan, kamu jalan terus gitu ya, karena kamu yang percaya sama diri kamu. Karena kamu tetap jalan terus, ini waktunya kamu melihat hasil dari keyakinan kamu itu untuk apapun yang kamu usahakan atau kamu percaya selama ini. Itu yang pertama. Lalu skenario yang kedua, ini untuk orang-orang yang percaya gitu. Gue punya value, misalnya untuk ini konteksnya hubungan romantis ya. Gue punya standar gue kayak gini. Gue gak akan menurunkan standar gue sampai gue ketemu orang seperti yang gue mau. Ini waktunya kamu ketemu dengan orang yang match beneran sama standar yang kamu mau gitu ya. Jadi tema hubungan romantis signifikan banget sih buat reading kamu kali ini. Terus yang jadi tantangan adalah misteri gitu. Ada suatu misteri, suatu hal atau orang yang misterius gitu. Tadi, makanya tadi aku bilang ada tema untuk kamu pelan-pelan gitu, pelan-pelan lihat perkembangan situasinya, perkembangan dari respon orang itu. Karena juga kalau bicara konteks hubungan romantis ya, terus kalau misalnya ada hal yang kamu gak pahamin atau kayak kamu berusaha mengerti gitu, kenapa sih begini, kenapa begitu, memang ada hal tertentu yang nanti baru kita bisa paham gitu, baru kita bisa dapat jawabannya. Dan itu uh, kalau kamu maksa gitu ya, maksa untuk bergerak, maksa dapat jawabannya, maksa untuk uh, speednya itu seperti yang kamu mau, menurut aku ini akan jadi sesuatu yang problematik sih, karena di posisinya dari tantangan kamu, si High Priestess di posisi tantangan kamu gitu ya. Terus, nah tadi ini cuma mengkonfirmasi apa yang tadi aku bilang. Berikutnya adalah Page of Swords sama Page of Pentacles. Page of Pentacles, lihat Page of Swords itu kan dia kayak waspada gitu, waspada kayak lihat ke arah jauh gitu. Itu adalah energi mata-mata. Ibaratnya mata-mata itu kalau ini konteksnya dalam zaman dulu seperti dia posisi siap perang. Aku nggak bicara kayak kamu mau perang gitu, tapi tadi kalau pakai metafornya si Page of Swords itu
waspada, dia ngelihat ke kejauhan gitu seperti musuhnya datang dari mana, musuhnya bawa senjata apa aja. Nah, dia bereaksi tergantung dari apa yang dia lihat. Nah, itu makanya tadi aku bilang pesan yang di awal tadi ya. Oke, berikutnya adalah Four of Pentacles dan Two of Swords. Ini waktunya kamu belajar ngalir sih. Ngalir tadi, makanya tema yin itu bukan tema yang bergerak gitu. Tema yang lebih in the flow, lebih reseptif, lebih ngalir aja gitu ya. Ada hal-hal yang di luar kendali kamu dan ada hal-hal yang cepatnya itu nggak selalu secepat yang kamu mau gitu. Mungkin di antara penonton ada yang perlu belajar tentang hal ini, makanya temanya signifikan banget gitu ya. Semoga hal ini bisa dipahamin. Aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.